Akan dibagikan di sini beserta air zam-zamnya. Satu holiday sebelah sini, satu holiday sebelah sini berkumpul. Sebelah sini satu holiday. Jumlah jamaahnya itu ada 2.393 jamaah. Ya, ini terdampak tidak berangkat. Artinya total berangkat karena mereka ada yang sudah di bandara. Kemudian karena ada larangan ini berarti dia tidak bisa terbang. Nah, bagi yang sudah terlanjur terbang sejak itu maka masih bisa ditoleransi oleh Arab Saudi sehingga masih bisa melaksanakan ibadah umroh. Termasuk teman-teman yang sudah ada di Arab Saudi ya tetap berjalan sebagaimana adanya. Tetapi di luar itu ada juga 1.685 jamaah yang tertahan di negara transit. Artinya belum sampai ke Arab Saudi, dia terganjil. Nah, terhadap ini karena dia sudah ada di darat, maka ini dikembalikan ke Indonesia. Dan ini tanggung jawab maskapai. Artinya gratis dalam hal ini. Karena ini situasi ini tidak bisa kita penuhi karena adanya force majeure. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun dan ini harus kita hargai. Lah, terhadap kebijakan kita ada dampak yang waiting list dalam bahasa yang lebih populer. Ini kita sudah melakukan koordinasi dengan maskapai, dengan Biro Travel, dengan kementerian terkait, Menlu, Menkes, Hubungan, kemudian Menko PMK yang sebagai sektor koordinator. Ini sudah ada kesepakatan. Yang pertama bahwa yang sudah terlanjur memesan tiket untuk periode pasca ditetapkannya larangan ini, maka nanti tinggal reschedule. Jadi uangnya masih tetap utuh. Tinggal mereschedule kapan, ketika itu dibuka ya sudah, tinggal mereschedule kapan berangkatnya. Jadi ini tidak merugikan jamaah. Yang kedua terkait dengan layanan yang sudah dibayar di Arab Saudi, kapasitas kita hanya minta kepada pemerintah Arab Saudi supaya ini bisa juga di reschedule kembali. Paling tidak uangnya bisa dikembalikan. Yang kita mintanya ya tetap satu paket. Kalau satu paket masa uangnya diminta sementara maskapainya jalan. Jadi kira-kira itu yang sedang kita coba dalam konteks ini. Sampai kapan ini Pak? Di situ dia menyebutkan sampai kapan pun. Jadi kita tunggu aja resmi bahwa ada berita-berita 14 hari itu semuanya bohong. Karena kita acuannya adalah rilis resmi dari pemerintah Arab Saudi dan kita sudah ada representasi rilis dari konjen yang kita mengacu sana. Kalau bersabar, tapi insya Allah tidak ada masalah. Harus dipahami karena ini bukan keinginan kita semua. Ini adalah force majeure yang harus kita pahami semuanya. Pak, untuk yang sudah transit itu kan untuk sama itu dari maskapai. Kalau untuk akomodasi tempat tinggal mereka selama di sana, kemarin kan ada yang menginap di Singapura, ada yang menginap di Kuala Lumpur. Nah, itu bagian itu semuanya dari travel. Travel kan, kali travel. Maka nanti untuk rescheduling juga travel harus bertanggung jawab dalam konteks ini. Yang kedua, kita tadi kesepakatan dengan asosiasi, nanti kita harapkan tidak boleh menarik lagi biaya. Ya sudah, itu sudah ada kesepakatan, ada tantangan. Jadi tenanglah, pokoknya kita sadari, kita berdoa mudah-mudahan ini cepat selesai gitu aja. Termasuk yang sudah transit balik lagi ke Indonesia itu di reschedule ya Pak? Untuk biaya Itu ya konsekuensi rugi untung kan wajar. Jadi satu saat untung besar, satu saat rugi itu bisa. Tapi secara keseluruhan bisa tertutup lah. Jika ada travel yang menarik kembali iuran, karena dengan alasan kemarin kami sudah membiayai di Singapura maupun di Malaysia lah. Nah, itu gimana Pak? Kita cek, kita inventarisir, kan sudah ada kesepakatan bahwa tidak boleh menambah biaya lain kalau ingin memberangkatkan. Kalau ini disepakati berarti harus ditaati bersama. Nah kalau ada itu ya berarti kita bisa mengklarifikasi kenapa ini tarik.
mulai proses. Masuk jaminan untuk 23.000 yang batal ditunda berangkat itu ya Pak ya? Iya. Pokoknya kita terus pantau. Pantau. Gitu ya, oke ya. Cukup ya, udah Pak. Terima kasih Oke, banyak. ya. Pak, Oke. kemarin ada di Kuala Lumpur sama Singapura yang mau pulang lagi sore. Itu yang transit. Ya, yang transit. Yang dari Palembang langsung aman. Nah, jadi pemerintah Arab Saudi itu mewanti-wanti yang transit ke ke negara pihak ketiga. Transit berapa Pak yang transit? Total pada Kalau di Rinci Pak berapa Pak yang Singapura ada 84 jamaah, di Kuala Lumpur ada 23, 107. Jadi 107 jam bukan. Sekarang kondisi 7 orang. kondisi sekarang bagaimana Pak? Dan sudah Kuala Lumpur sudah bagus. Iya, yang dari Kuala Lumpur sudah pulang. Jadi semalam kita upayakan mereka difasilitasi oleh travel untuk disiapkan logistik dan Yang dari Malaysia sudah Pak, dari Singapura belum? Pak, Singapura himbauan dari Kemenak untuk travel yang memberangkatkan mereka yang transit Pak. Ya itu kan sesuai keputusan tadi kan reschedule jamaah jangan dirugikan. Ini kan kita harus kita pahami ini adalah ya namanya untuk kebaikan jamaah kita juga. Tetap di schedule kalau misalnya ada jemaah yang ingin uangnya kembali aja Pak. Ya negosiasi sama travel. Kembalinya ke travel. Iya travel. Kita fasilitasi ya. Oke terima kasih ya.